Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari Jumat ini kita bisa mengawali pembukaan acara napa Pak acara nih Pak? Pesantren Kilat sak seldet gitu aja. Pesantren Kilat Lansia yang angkatan yang ketiga. Masya Allah ya. Alhamdulillah jenengan ketamping ya Pak. Bisa keterima untuk ikut bergabung di sini karena banyak yang daftar kuotanya tidak mencukupi, sudah habis. Sehingga harus menunggu sesi berikutnya. Sing ngantri niko pun kathah Pak. Maka Bapak-bapak di sini bisa berkumpul bersama. Semoga ini bagian dari kemudian yang diberikan oleh Allah untuk belajar. Sebelumnya saya mohon maaf, sedianya saya terjadwal ngisi di sini untuk sesi pertama. Namun karena ada permintaan untuk membarengi Pak Nadiem Makarim ngisi di Maskam. Maksudnya Pak Nadiem nanti setelah Isya, saya setelah Asar ngisi di Maskam, jadi nanti untuk sesi pertama akan diisi oleh Ustadz yang lebih senior ya, lebih di senior dari sisi ilmu insya Allah. Beliau Ustadz Ratno, lulusan Universitas Islam Madinah. Baik, sebagai mukaddimah, jadi Bapak-bapak di pesantren Kilat ini nanti akan belajar materi ahwal syahsiyah khusus untuk orang tua. Yang akan kita belajar dari fikih ibadah, pertama tentang masalah bagaimana adab dalam belajar, kemudian tentang tauhid, akidah, fikih ibadah, dan persiapan bagi seorang muslim ketika hendak meninggal dunia. Kudu duwe sangu apa sing penting agar ketika kita menghadap Allah bisa mendapatkan pahala yang besar. Sudah siap Pak dengan materi ini Pak? Siap. Saya adakan pretest dulu ya. Saya tanya dulu, kalau bisa jawab boleh lanjut, kalau nggak bisa jawab boleh lanjut. Apa yang dimaksud dengan akidah yang sahihah? Ada Pak Tono dari Depok. Depok Sleman atau Depok Jawa Tengah? Oh, Jawa Barat. Depok Jawa Barat. Berapa orang yang dari Depok? Berdua ya. Yang paling jauh selain Depok mana lagi? Dari mana Pak? Bogor. Oh, kidule ya. Yang lebih jauh lagi? Ada? Masya Allah. Dari Tulungagung. Jauh Bogor ya? Jauh Bogor. Oke. Sing siji melayu ngulon, sing siji melayu ngetan. Alhamdulillah. Semoga perjalanan Bapak-bapak tercatat sebagai amal soleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Keluar rumah lalu menempuh perjalanan, datang ke sini dalam rangka acara pesantren Kilat. Insya Allah termasuk di antara bentuk salata tariqan yaltamisu fihi ilman. Dan Nabi SAW memberikan janji Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan makna memudahkan, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga ada dua.
Yang pertama, Allah akan mudahkan baginya untuk mendapatkan hidayah agar bisa melakukan amal yang nanti mengantarkannya menuju surga. Sehingga salah satu di antara harapan kami, bapak-bapak yang berangkat dari rumah untuk menuju forum ini, nanti diberi oleh Allah limpahan hidayah, menjadi titik awal untuk kembali hijrah, semangat belajar dan seterusnya, sehingga semakin semangat untuk melakukan amal saleh. Dan beberapa pengalaman terjadi seperti itu. Senior-senior bapak yang dimaksud adalah alumni sebelumnya, ada yang setelah ikut pesantren lansia, mereka jadi semakin rajin untuk membaca Quran. Jadi semakin untuk belajar, semakin rajin untuk belajar, semakin rajin untuk beribadah. Sampai ada yang bilang pesantren kilat lansia ini numani. Paham numani Pak Tono? Tuman pengen ikut lagi ya. Ada yang bisa ikut lagi, ada yang nggak bisa ikut lagi. Ngerti nggak Pak Didik? Kemarin ada yang daftar, saya pengen ikut lagi. Ya mohon maaf Pak, ini memberi kesempatan bagi yang belum pernah ikut. Nanti jenengan gitu tuman ngoten niku. Rampung pesantren kilat, sudah waktunya buyaran, ragel mulai. Baik, ini salah satu di antara contoh. Jadi muncul semangat untuk belajar, semangat untuk beribadah, semangat untuk melakukan ketaatan. Salah satu di antara penyebabnya adalah orang keluar rumah, kemudian berangkat menuju majelis ilmu. Allah kasih kemudahan bagi dia untuk mendapatkan hidayah menuju surga. Yang kedua, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Makna yang kedua adalah nanti di akhirat Allah akan berikan kemudahan baginya untuk meniti sirat, sehingga dia bisa melintasi sirat dengan mudah. Dan itulah cita-cita kita semuanya. Cita-cita saya, cita-cita bapak-bapak, serta saudara-saudara muslim yang ada di sekitar kita. Semuanya punya harapan nanti pada saat meniti sirat dimudahkan oleh Allah, sehingga tidak kena pancing ya, yang kait-kait yang dia nyangkut kepada siapapun ya, dia bisa menyambar siapapun yang meniti sirat. Waliyadzubillah. Kemudian sebagai adab belajar yang perlu kita perhatikan, kata Imam Mujahid bin Jabr, beliau ulama muridnya Ibnu Abbas, berarti ulama tabi'in. Beliau pernah mengatakan, la yata'allamul ilma mustakbirun wala mustahyin. Ada dua jenis manusia sing ora bakalan gelem sinau agama. Ada dua jenis manusia yang dia nggak mau belajar ilmu agama. Nomor siji, yang pertama adalah mustakbir, wong sombong. Sombong niku pripun Pak? Dia nggak mau mendekati ilmu, nggak mau ngajeni ilmu, nggak mau memperhatikan ilmu, sehingga nggak ngubris terhadap agama. Yang kedua, wala mustahyin, orang yang pemalu. Isin aku wis tuwa kok kon sinau. Apakah dalam masalah belajar ada batas maksimal usia jamaah? Nggak ada ya. Kalau pesantren kilat lansia itu ada batas minimal usia Pak. Yang minimal usianya 55. Kalau di bawah itu belum boleh, karena paspornya belum bisa keluar. Kalau di atas itu baru boleh. Jadi kita malah terapkan sebaliknya. Tidak ada batas maksimal usia belajar. Tapi forum kami ada batas minimal usia untuk ikut bergabung. Sebab kita terbatas, sehingga yang bisa ikut hanya di kriteria tertentu. Baik. Nah, setelah kita belajar, nanti akan menjumpai banyak sekali tantangan. Di sini ada banyak tantangan. Sanggup buatan kira-kira? Saestu. Berat loh ini Pak. Hah? Tak weden-wedeni dhisik iki. Sak kuate ya. Masya Allah. Pokoknya harus kuat. Ya. Piye carane kudu kuat. Tantangan yang pertama adalah tantangan ngantuk. Apalagi pas Ramadan. Belajar gawat ya. Karo poso. Oh gawan bayi. Sampai tua ya saya digowo.
Ngantuk, Pak, ngantuk. Tantangan pertama ketika belajar, tantangan ngantuk. Memang yang namanya pemateri ini beda-beda, Pak. Nanti jenengan akan menjumpai pemateri yang dagel banget. Atau sekolah ngeten iki. Ada jenis pemateri yang dia nanti monoton. Ya. Kemudian searah banyak. Ada yang pemateri mungkin lambat penyampaiannya sehingga tidak seragam. Dan yang namanya pemateri ya tidak bisa dipaksa sesuai keinginan jamaah. Pak Ustadz kudu goyang ini, nek ra goyang ini ra usah. Ora iso nggih. Memang masing-masing punya bawaan tersendiri. Sehingga mohon jamaah untuk memaklumi dan tidak perlu gerenengan di belakang. Ngoten nggih? Karena kadang saya juga sempat mendengar gerenengan jamaah di belakang. Ustadz iki koyo ngene koyo waduh iki kok malah rampung kajian isinya gerenengan. Kesimpulannya itu bukan materinya, Pak. Kesimpulannya adalah cara penyampaiannya. Ini tidak boleh terjadi sehingga jenengan terima saja bagaimana cara penyampaian para asatidzah nanti. Kok marakno ngantuk yaitu konsekuensi ya. Nanti kalau ngantuk jangan minum, Pak ya. Kecuali kalau malam, poso kok nggih. Kalau ngantuk betah-betahkan dan boleh membawa spray. Disemprot-semprot di mukanya ya. Biar enggak ngantuk. Sedia spray enggak, Pak? Enggak, atau nanti langsung ke belakang cuci muka ya. Baik. Kemudian tentang ngantuk, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa an-nu'as indal mau'idhah minasyaitan. Sing jenenge ngantuk ketika pengajian itu godaan setan. Setan membawa jarum yang ditusukkan kepada orang-orang yang ikut kajian. Maka yang jarumnya berhasil nancep, ngantuk. Jarumnya enggak berhasil nancep, bengkok, berarti dia enggak ngantuk. Nah itu tergantung dari semangat. Ada yang semangat terus. Kemarin testimoni yang kami dengar, beliau mengatakan biasanya kalau dalam forum-forum yang panjang kami ngantuk, tapi untuk sanrat ini saya enggak ngantuk. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga untuk angkatan ketiga ini enggak ngantuan ya. Ngantuan boten? Boten ya? Turunan. Nanti sambil belajar kadang ada yang ngorok juga tiba-tiba krungu ning guri sing ngorok. Baik, saling kerjasama mengingatkan kone ono sing koncone turu, Pak, langsung segera dibangunkan. Sedia tembak cicak enggak? Tembak air itu. Dulu ada Syekh datang ke Jogja, daurah Sahih Muslim, yang ngantuk ditembak dari jauh. Pakai tembak air ya. Insya Allah di sini tidak ada. Yang kedua, tantangan yang kedua adalah tantangan terlambat mencatat. Nah, ini yang sering. Kadang menyadari usia sehingga ketika belajar, kayak mau ngomong apa tuh Ustaz? Nah, itu tantangan terlambat mencatat. Nah, insya Allah kajian di pesantren kilat ini semuanya direkam. Ada banyak kamera gitu, depan belakang, sehingga jenengan guyu itu nanti masuk TV, Pak. Oh enggak, ini saya itu nih. Makanya apapun yang jenengan lakukan ini terekam dan nanti masuk di ANB channel. Selamanya akan ditonton orang selama video itu ada di YouTube. Sehingga nanti memberi manfaat. Kok misalnya bapak-bapak ingin murojaah, mengulang, tadi disampaikan apa, aku keturun, ngantuk, atau ke belakang, sehingga ada catatan yang hilang, silahkan di setel ulang ya, di rumahnya. Atau barangkali ibu yang ada di rumah pengen ikut menyaksikan, monggo, nanti ini live melalui NB Channel, bisa dikasih linknya, tanya ke panitia, minta linknya, jenengan WA ke rumah, bisa share ke keluarga. Ngaten nggih? Betul HP betul? Betul nggih? Aja sampai ra nggo HP kaya wong ilang ya. Ya. Bawa HP ya.
Kasih tahu di sini informasinya, makanannya enak ya. Yang ketiga, ya. Tantangan yang ketiga adalah ketika belajar terkadang menjumpai kondisi di mana mau menyampaikan pertanyaan nggak dapat jatah. Sementara ustadznya begitu, nggih. Ustadznya sudah selesai, Anda belum sempat menyampaikan pertanyaan, ustadznya sudah keluar. Dan insya Allah solusinya nanti bisa disampaikan pertanyaannya ke ustadz yang lain. Taib, selamat belajar, maksimalkan dalam mencatat, dan tidak perlu takut untuk mengetahui hukum apapun yang barangkali tidak sesuai dengan kebiasaan kita, karena pasti nanti ke depannya kok baru tahu kayak gini ya, beda karo biasa nih. Siap sudah Pak menerima Pak? Insya Allah siap ya. Ya, jangan ustadznya dibentak-bentak ya. Saya nom-nom ustadz ini. Kalah senior kalian jenengan. Mesti wedi nih diseneni karo wong tua. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini total berapa jumlahnya? 46, Masya Allah. Yang kemarin 50, melebihi kuota ya. Dan satu lagi efek samping ya dari pesantren kilat. Biasanya setelah selesai pesantren kilat, biasanya Mbak ya, berat badan tambah, kolesterol naik, asam urat mulai cekot-cekot ya. Monggo hati-hati ketika mengkonsumsi makanan kelihatannya enak ya, tapi tetap butuh aturan. Wallahu a'lam. Baik, ada yang mau disampaikan? Belum, alhamdulillah. Baik, demikian sebagai pesan dari kami. Semoga apa yang kita laksanakan ini diberkahi oleh Allah Ta'ala. Dan kami sebelumnya mohon maaf jika ada banyak kekurangan dari panitia sebagai tim penyelenggara. Dan insya Allah materi yang pertama akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ratno. Beliau sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.